Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Adam setelah memperanakkan Set 800 tahun, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakkan Enos. Dan Set masih hidup 807 tahun setelah ia memperanakkan Enos, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Set mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakkan Kenan. Dan Enos masih hidup 815 tahun setelah ia memperanakkan Kenan, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun, lalu ia mati. Setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakkan Mahalaleel. Dan Kenan masih hidup 840 tahun setelah ia memperanakkan Mahalaleel, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun, lalu ia mati. Setelah Mahalaleel hidup 65 tahun, ia memperanakkan Yared. Dan Mahalaleel masih hidup 830 tahun setelah ia memperanakkan Yared, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Mahalaleel mencapai umur 895 tahun, lalu ia mati. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakkan Henok. Dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakkan Henok. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakkan Lamek.
Dan Metusala masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakkan Lamek, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Metusala mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Dan Lamek masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakkan Nuh, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Lamek mencapai umur 777 tahun, lalu ia mati. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakkan Sem, Ham, dan Yafet. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita dapat mempelajari kitab Kejadian pasal ke-5. Tuhan Yesus memberkati. Pasal ini berisi daftar keturunan Adam sampai kepada Nuh saat air bah. Ini adalah keturunan orang-orang yang saleh, yang memanggil nama Tuhan, yang berada dalam pihak Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan di tengah zaman yang makin tercemar oleh dosa. Mereka adalah golongan yang setia kepada Tuhan, menolak cara hidup Kain dan keturunannya. Saudaraku, dicatat bahwa Adam mencapai umur 930 tahun. Saat itu manusia mencapai umur yang begitu panjang karena dosa baru saja memulai pengaruh yang merusak atas tubuh manusia dan lingkungan alam. Tapi pada zaman Abraham, harapan hidup manusia merosot drastis, tidak mencapai 200 tahun. Lihatlah ayat 22. Henokh bergaul akrab dengan Tuhan. Ia hidup bergaul dengan Tuhan. Ia unggul dalam kesalehan. Ia hidup dengan iman kepada Tuhan, mempercayai firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan janji-janji Tuhan. Ia sungguh-sungguh berusaha hidup saleh dan mengikuti semua petunjuk Tuhan. Dan ia juga teguh menentang ketidaksalehan angkatannya. Mari kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat 5-6 tercatat, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jelas Henokh orang yang benar, orang yang saleh di hadapan Tuhan. Dan ia juga teguh menentang ketidaksalehan angkatannya. Ia berani dengan terus terang menegur orang-orang yang hidup tidak benar. Tercatat dalam surat Yudas ayat 14 dan 15. Juga tentang mereka, Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya,
Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Jadi hidup Henokh sangat berkenan kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengangkatnya dari bumi ke hadiratnya tanpa mengalami kematian. Sebab dia hidup benar, dia hidup maksimal. Orang percaya masa kini, kita harus merenungkan cara hidup Henokh ini. Ia adalah teladan. Kita juga sekarang hidup di tengah-tengah angkatan yang jahat, yang tidak saleh, yang tidak peduli kepada firman Tuhan. Apakah kita sudah bergaul akrab dengan Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh hidup kudus? Apakah kita dengan berani dan tegas mengecam dosa dan mengingatkan orang untuk melarikan diri dari murka Allah yang akan datang? Kisah Para Rasul 3 ayat 19 dan 20 mencatat, inilah pesan yang harus kita sampaikan. Mulai dari dalam keluarga kita, lalu ke dalam komunitas kita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Tuhan tolong saya dan saudara supaya kita sungguh-sungguh percaya, taat dan setia, siap menantikan kedatangannya kembali untuk membawa kita bersama dengan Dia di sorga untuk selama-lamanya. Amin.